Terkait dengan sistem zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah, ini penilaian yang dijelaskan begitu dalam aturan begitu ya Bu ya, bahwa rentang jarak sekolah dengan kediaman 0 sampai 1000 meter atau 1 kilometer begitu, skornya 400, setelah itu sampai 2000 meter 395, sampai nanti yang paling terakhir rentang jarak lebih dari 10.000 meter atau 10 kilometer, skornya 350. Kenapa kemudian ini juga jadi skor yang juga dipertimbangkan begitu Bu, yang oleh pemerintah begitu? Baik, gitu ya. Kembali kepada dasar hukumnya ya, Peraturan Menteri Pendidikan tentang PPDB. Di situ dikatakan bahwa untuk seleksi PPDB mengikuti urutan prioritas, di mana yang pertama itu dikatakan jarak terdekat. Tentu ini ada tujuannya ya, supaya para siswa itu memang bersekolah di sekolah yang memang berada di sekitar tempat tinggalnya. Pasti alasannya ada, salah satunya untuk efektivitas juga ya, supaya pemerataan, karena yang terjadi jauh-jauh sebelumnya itu kalau image masyarakat sudah mengatakan sekolah X itu sekolah favorit, sekolah unggul gitu. Menghilangkan titel itu juga. Nah, itu juga dalam rangka menghilangkan image ya, sekolah ini favorit, ini tidak, karena untuk kualitas, untuk mutu kita sudah ada standar nasional pendidikan di mana semua sekolah harus memenuhi aturan itu gitu ya. Tapi image masyarakat tentang ini sekolah unggul, ini favorit, itu bukan hal yang mudah juga diubah. Masih tetap saja masih tetap, sehingga orang tua masih dia ngotot ingin ke sekolah itu gitu ya. Nah, itu salah satu kenapa Pak Menteri juga mengatakan jarak terdekat lebih diutamakan untuk prioritas begitu ya. Nah, namun tentu saja di tiap daerah, kalau kita berbicara Provinsi Jawa Barat itu ada 27 kabupaten kota. Penyebaran sekolah maupun jumlah sekolah di satu daerah ya, antara kabupaten kota itu berbeda-beda. Ada yang dekat sekali, ada yang ini rumahnya dia terhalang hutan, terhalang sawah, terhalang gunung, baru ada sekolah, kan beragam ya. Sehingga di sini juga provinsi menetapkan yang namanya zonasi itu hanya berdasarkan dua ya. Satu di zonasi dalam wilayah provinsi, satu lagi di luar provinsi. Karena memang tidak bisa kita buat satu aturan tetapi tidak cocok di tempat lain gitu ya. Tidak bisa juga mengakomodir keberagaman 27 kabupaten kota gitu ya. Jadi diambil satu pertimbangan pengukuran jarak akhirnya dari lokasi sekolah ke domisili begitu. Melihat sumber juga, mohon maaf saya potong Ibu, melihat sumber juga perhitungan skor total itu skor jarak domisili dikali bobot plus ditambah jumlah NHUN kali bobot dengan perbandingan bobot untuk jarak 30%, bobot untuk NHUN 70%. Nah, melihat rumusan ini kemudian disesuaikan lagi dengan perhitungan skor jarak ini dari angka 350 sampai 400. Tolak ukur angkanya ini atas dasar apa? Bukan perhitungannya nanti bagaimana? Baik, begini ya. Kita kan ini ada perhitungan rasio ya antara bobot dengan bobot jarak dengan bobot NHUN. Itu harus menjadi 100% jumlah semuanya. Nah, kita mengevaluasi NHUN SMP, lulusan SMP ya. Itu maksimumnya itu nilainya 400. Kalau siswanya pinter, bagus tuh 400 skornya. Kemudian dilihat dari perolehan nilai NHUN SMP yang dari semua peserta itu distribusi terbanyaknya adalah pada nilai sekitar 350 gitu ya. Modusnya atau data yang memang sering keluar ya berdasarkan perolehan NHUN. Nah, itu menjadi pertimbangan. Jadi jarak juga skor maksimumnya 400, skor terkecilnya 350 supaya nanti kalau bersanding dengan NHUN untuk rasio 1:1, skor maksimum NHUN juga kan 400 gitu ya. Dan skor terbanyak di NHUN SMP itu adalah 350 gitu. Jadi kita evaluasi supaya mendapatkan nilai yang memang logis gitu ya. Skornya itu Anda katakan kalau anaknya cerdas nanti skornya 400. Standar cerdas atau tidaknya itu dipatok juga oleh pemerintah provinsi atau itu kembali kepada sekolah? Itu kan nilai hasil ujian nasional. Jadi itu sudah punya kriteria tersendiri gitu. Jadi kita tidak mengkategorikan ini cerdas ini tidak dalam hal seleksi PPDB ya. Kita mengacu kepada hasil NHUN yang sudah diukur secara nasional standarnya ya begitu. Oke, Kang Deddy, aspek zonasi ini kayaknya masih jadi bahan obrolan juga bagi para orang tua begitu ya. Dari tahun kemarin saat penerapan ini dilakukan ada yang protes, bahkan ada yang demo juga begitu sampai ke kantor dinas begitu. Dengan bobot nilai yang ada sekarang, dengan rumusan yang ada sekarang, dan ditambah lagi dengan pernyataan untuk menghilangkan status sekolah favorit itu tadi, apakah kemudian ini sudah terimplementasi dengan baik atau justru membuat masalah baru? Ya. Tentunya kebijakan publik itu ketika dibuat itu mempertimbangkan banyak hal ya, kepentingan masyarakat,
kemudian juga kepentingan bagi pemerintah, dan juga kepentingan bagi stakeholder yang lain. Nah, dengan pertimbangan zonasi tentunya salah satu pertimbangannya berkaitan dengan agar siswa tersebut memiliki akses yang baik terhadap sekolah. Dalam konteks yang lebih luas bisa jadi untuk misalnya mengurangi kemacetan, kemudian juga membuat prestasi siswa lebih baik lagi karena tidak lelah oleh perjalanan misalnya. Artinya banyak sekali pertimbangan yang ada dalam formulasi kebijakan, karena itu dimulai dari perumusan agenda, penyusunan agenda, hingga kemudian perumusan usulan hingga pengesahan kebijakan. Itu kan banyak langkah yang diambil ya. Nah, kemudian berkaitan dengan apakah zonasi membuat masalah baru, setiap perubahan kebijakan pasti menimbulkan masalah. Hanya saja nanti bisa dihitung mana manfaat positifnya yang lebih besar atau mana dampak negatif yang lebih besar. Itu yang kemudian harus terus-menerus dievaluasi oleh pemerintah. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Dengan keadaan yang ada sekarang, sebenarnya pemerintah berupaya agar variabel-variabel yang dipertimbangkan dalam seleksi siswa itu lebih adil, kan sebenarnya ke sana. Artinya termasuk tadi masalah zonasi, karena memang diupayakan agar jarak dari siswa itu ke tempat sekolahnya tidak terlalu jauh. Sebenarnya dengan jarak yang awal tuh 0 sampai 500 meter yang saya ketahui, itu skornya 400, dan yang terjauh itu lebih dari 2 km, skornya 200. Yang saya tahu dari Pergub seperti itu yang terbaru. Ya, artinya sudah ada revisi mungkin dari yang tadi dikemukakan di awal. Nah, tinggal di sini pemerintah Provinsi Jawa Barat harus pandai-pandai untuk membuat rules yang memang lebih adaptif terhadap masyarakat. Artinya dengan rules yang adaptif ini tidak membuat gejolak yang banyak. Tadi resistensi di tingkat masyarakat yang terlalu besar, misalnya itu bisa dikurangi lagi. Kemudian yang kedua, peluang-peluang apa yang membuat kebijakan-kebijakan di tingkat operasional ini memiliki suatu hal yang lebih mudah diterapkan. Karena memang peraturan di setiap provinsi pasti akan disesuaikan dengan local wisdom yang ada di sana. Yang ketiga adalah kapasitas dari perangkat pelaksana di tingkat Provinsi Jawa Barat. Apakah memang perangkat dari tingkat provinsi, kemudian di cabang dinas, hingga satuan pendidikan, semuanya sudah sanggup melaksanakan sistem tersebut? Karena jangan sampai IT tersebut kemudian hanya menjadi tameng. Khawatirnya seperti itu. Padahal banyak sekali keputusan-keputusan yang dibuat di luar sistem online misalnya. Semoga itu tidak terjadi. Karena apabila hal itu terjadi, maka akan banyak tindakan-tindakan yang sifatnya personal yang membuat adanya suatu bargain-bargain tertentu dalam penerimaan siswa. Oke, mohon maaf saya potong. Setelah jeda kita akan lanjutkan lagi, termasuk tadi ada pertanyaan yang sebetulnya belum saya sampaikan juga. Ini masalah siswa ataupun juga orang tua yang tinggal di daerah perbatasan daerah kabupaten kota. Misalnya di Kabupaten Bandung, kemudian mau ke Kota Bandung, jaraknya sangat dekat bahkan, tapi tidak masuk dalam hitungan. Itu hitung-hitungannya bagaimana, penerimaannya bagaimana, dari treatment dari pemerintah provinsi sendiri bagaimana dengan siswa semacam ini, dan koordinasi dengan sekolah swasta. Nah, ini juga jadi perhatian karena kan saat anak ini sudah mengikuti setiap proses PPDB untuk sekolah negeri tidak lolos kan ke swasta. Ini koordinasi dari pemerintah provinsi tetap juga harus ada dong ke sekolah-sekolah swasta. Ini koordinasi bagaimana agar semua sepemahaman begitu. Semua sekolah harus bisa menerima seluruh siswa dengan karakter apapun, dengan kondisi apapun, kondisi sosialnya. Kita akan lanjutkan lagi dialog selepas ini.